Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada nama Yesus, akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan kesembuhan, akan mendapat penghiburan, akan mendapat kelegaan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang ikut bergabung, ikut sungguh-sungguh berdoa di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau yang melawat mereka satu persatu. Tidak ada seorang pun yang Kau lewati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah malam hari ini ucapan syukur kami, doa penyembahan kami, apa yang kami kerjakan malam hari ini, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah malam hari ini. Terima kasih untuk setiap nafas. Terima kasih untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk apapun yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup kami. Kami tahu semua datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini biarlah kami persembahkan kembali untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita malam hari ini untuk sungguh-sungguh menyembah di dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini kita boleh ada semua karena berkat kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Kau hiasi kehidupanku dengan
tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesesatan, bahkan mungkin di tengah-tengah kesakitan kami. Malam hari ini kami kalau boleh ada di hadapan Tuhan, kami boleh berdoa, kami boleh menaikkan ucapan syukur. Semuanya karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk tetesan air mata, sebab di sanalah Engkau tetap ada menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Karena kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Mari Bapa, ajari kami untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya ketika Tuhan ada, ketika Tuhan bersama-sama dengan kami, maka masalah sebesar apapun, sesulit apapun, kami pasti sanggup menanggung segala sesuatu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Kami boleh menghadapi semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan dengar firman-Mu. Kami mau membuka hati kami lebar-lebar. Kami sungguh percaya, bahkan ketika firman itu disampaikan, iman kami boleh bertumbuh, kami boleh merespon firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan semuanya sesuai dengan kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, malam hari ini di awal tahun ini ya sudah dimulai dan diwarnai dengan hal-hal yang kurang baik, dengan berita-berita yang menakutkan ya. Tetapi malam hari ini sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar mendengar apa kata firman yang boleh menguatkan, boleh menghibur, boleh memberkati setiap kita malam hari ini. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji nama Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca malam hari ini, kita sama-sama belajar, kita menarik satu kesimpulan. Di situ diceritakan ada seorang perwira ya, berada di Kapernaum, dan hari itu Yesus masuk ke kota di mana perwira ini boleh tinggal. Dan perwira ini mempunyai satu persoalan, satu masalah dengan salah seorang hambanya. Dan hamba dari perwira ini sedang sakit ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-5, kemudian sampai ayat yang ke-6 saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Saudara, orang yang mempunyai kedudukan tinggi hari itu datang kepada Yesus, dan apa yang dilakukan? Dia memohon kepada Tuhan. Ya, ayat yang ke-6, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Kalau di dalam rumah kita ada seorang atau salah satu dari anggota penghuni dari rumah itu sedang sakit, maka tentulah
seluruh rumah itu ikut mengalami penderitaan, ikut meskipun tidak sakit tetapi ikut merasakan bagaimana penderitaan, bagaimana sakit dari salah seorang penghuni dari rumah itu. Demikian juga yang dialami oleh perwira ini. Memang dia memiliki segala-galanya, memang kedudukannya begitu tinggi, tetapi menjadi tidak nyaman kalau di rumah di mana dia tinggal itu ada salah seorang anggotanya yang tinggal bersama-sama dengan dia, yaitu hambanya, sedang menderita sakit. Dan dikatakan bahwa hambanya ini sakitnya sakit lumpuh, dan dia menggarisbawahi, dia menekankan bahwa sakitnya itu yang dialami oleh hambanya ini, dia sangat menderita, ya. Kemudian setelah dia menceritakan penderitaannya itu, ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus ketika ada di muka bumi ini, hatinya penuh dengan belas kasihan. Ketika berjumpa dengan orang sakit, maka dia segera akan datang untuk menyembuhkan. Dia segera datang untuk tumpang tangan. Apapun dia kerjakan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kita tahu malam hari ini kita hidup di tengah-tengah satu pandemi yang begitu menakutkan. Bahkan kalau hari-hari ini ya kita dengar angka dari pandemi COVID-19 ini begitu tinggi, ya, begitu mengerikan, ya. Di mana-mana kita lihat banyak orang terpapar dengan virus ini. Banyak orang, teman kita, keluarga kita, teman gereja kita, kenalan-kenalan kita, banyak yang kita dengar hari-hari ini terpapar dengan virus ini. Menjadi begitu menakutkan, begitu memprihatinkan, ya. Malam hari ini saya ikut menghimbau buat setiap kita malam hari ini, ya, kalau bisa kita nggak pergi, kita boleh tinggal di rumah. Kalau nggak begitu penting, silakan tinggal di rumah. Patuhi protokol, cuci tangan, selalu memakai masker, jaga kesehatan, naikkan imun kita dengan minum vitamin, minum suplemen, berolahraga, dan apapun itu supaya tubuh kita tetap sehat, tubuh kita tetap kuat. Nah, setelah Yesus berniat untuk datang ke rumah perwira ini, yang menjadi satu keanehan, menjadi satu hal yang begitu dihormati, dihargai oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus hendak datang untuk menyembuhkan dari hamba perwira ini, ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ya. Kemudian kalau kita baca sendiri di rumah, perwira ini mengatakan, "Aku seorang bawahan dan di bawahku ada prajurit. Jadi kalau aku berkata kepada bawahanku pergi, maka dia akan pergi. Datang, maka dia akan datang." Ya. Tuhan Yesus begitu kaget dengan apa yang dikatakan oleh perwira ini, sehingga Yesus pun memuji, ya, memuji dari iman perwira ini. Ayat yang ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Yesus kagum, Yesus memuji iman, memuji percaya daripada perwira ini. Nah, Ibu, malam hari ini
Ada satu hal yang sederhana yang seringkali kita lakukan ketika kita duduk di sebuah kursi. Kita itu nggak pernah melihat atau memeriksa kursi ini. Sebelum kita duduk, kita lihat apakah kursi yang akan kita duduki ini mampu menahan berat badan kita. Ya, kalau ketemu kursi kita tidak pernah meneliti atau menyelidiki kursi ini kuat nggak ya? Kalau aku duduk di kursi ini, apakah kursi ini bisa menahan berat badanku? Apakah aku ketika duduk di kursi ini aku jatuh nggak ya? Kita tidak menyelidiki hal ini sebelumnya. Ketika kita lihat kursi, kita langsung saja duduk. Kita percaya bahwa kursi yang akan kita duduk itu akan mampu menahan berat badan kita. Ya, kita langsung duduk. Demikian juga, ya, ketika kita mau naik pesawat, kita beli tiket, kita patuhi semua aturan-aturannya. Tetapi kita nggak pernah tanya, apakah pilotnya ini sudah pengalaman, sudah berapa lama membawa pesawat, ya, jam terbangnya berapa lama, kita nggak pernah tanya. Kita main percaya saja. Demikian juga dengan ketika kita naik mobil, ya, kita nggak pernah periksa apakah mesinnya ini baik, apakah bensinnya, bagaimana dengan olinya, bagaimana dengan onderdil yang lainnya, apakah ketika kita naik mobil kita bisa selamat sampai tiba di tujuan. Kita jarang melakukan hal-hal yang seperti ini. Tetapi seringkali kita begitu tidak percaya dengan Tuhan, terutama di masa-masa pandemi ini. Seringkali kita khawatir, seringkali kita takut, seringkali kita nggak bisa tidur, seringkali kita memikirkan bagaimana hari esok, bagaimana dengan sakit penyakitku, bagaimana dengan masa depanku. Tuhan sanggup nggak ya memelihara hidupku, memelihara hidup anak-anakku, memelihara bisnisku, memelihara kesehatanku. Seringkali kita nggak percaya dengan semuanya itu. Tetapi dengan hal-hal yang sepele, ya, kita tidak pernah, kita seringkali lebih percaya dengan hal-hal yang sederhana di dalam hidup ini. Mari kita belajar malam hari ini. Malam hari ini kita mau percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu tidak mudah, Bapak. Tetapi akan ditentukan dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, mengenal pribadinya, bagaimana sikap Tuhan, bagaimana apa yang dilakukan Tuhan, maka semuanya itu akan kita percaya. Oh, kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah yang sangat-sangat menolong di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari perwira ini. Mengapa dia begitu percaya kepada Tuhan? Mengapa dia begitu ketika Yesus mau datang ke rumahnya, dia berkata, jangan, tidak perlu Tuhan kau datang ke rumahku, cuma katakan sepatah kata. Coba kita lihat apa yang dia kenal dari Tuhan Yesus ini. Perwira ini mengenal Tuhan itu seberapa, ya, seberapa dalamnya. Ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dengan kata lain, perwira ini sungguh percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Apa sih perkataan Tuhan Yesus itu? Perkataan Tuhan ialah firman Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus sudah tidak ada di muka bumi ini, tetapi perkataannya, yaitu firman Tuhan, ada di dalam kehidupan kita. Ada Alkitab, dan kita tahu firman Tuhan itu begitu luar biasa,
menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Coba kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-33. Mazmur 33 ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Mazmur 33 ayat yang ke-9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Seringkali kita dengar firman, seringkali kita baca firman siang dan malam, tetapi kita lupa untuk mempercayai firman. Firman ini, perkataan Tuhan ini sanggup menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Kita ingat pada waktu penciptaan, awal kejadian itu, semuanya belum berbentuk, semuanya kosong, semuanya begitu gelap. Tetapi ketika Tuhan berfirman, maka semuanya itu jadi. Kita buka satu ayat lagi di dalam Ratapan. Ratapan pasalnya yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-37. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-41. Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Perwira ini begitu percaya kepada firman itu. Karena setiap yang dikatakan, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus akan menjadi kenyataan. Oleh sebab itu mari malam hari ini kita mau mengangkat hati kita kepada Bapa di surga. Dan biarlah firman-Nya itu, kita mau supaya firman Tuhan itu terjadi semua yang baik, semua yang dirancangkan Tuhan kepada setiap kita. Dan apa lagi selain perkataan Tuhan yang dia percayai di dalam ayat yang ke-9. Dia berkata, aku ini pimpinan dan di bawahku ada bawahan. Kalau aku memerintahkan dia datang, maka dia akan datang. Aku menyuruh bawahanku pergi, maka dia akan pergi. Dia percaya bahwa Yesus punya otoritas. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, ketika dia membawa murid-muridnya ke sebuah bukit, dia sendiri berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Perkataan Yesus memiliki kuasa, ada otoritas. Mari malam hari ini saya mengajak setiap kita, percayai firman. Berserulah kepada Yesus, karena Dia memiliki semua kuasa, baik di langit maupun yang di bumi. Mari malam hari ini, saya percaya ada banyak yang sedang mengalami sakit. Mungkin ada yang terpapar dengan virus COVID ini. Apapun kondisi kita, apapun kesesakan yang sedang kita hadapi, mari belajar dari perwira ini.
Dia mengalami mujizat, dia mengalami pertolongan Tuhan hanya dengan sepatah kata yang dia percayai dengan sungguh-sungguh, yaitu firman Tuhan. Dia percaya kepada Yesus karena segala kuasa ada di dalam nama Yesus. Mari malam hari ini Tuhan melihat pergumulan, Tuhan melihat air mata. Dia tahu apa yang sedang kita hadapi. Belajar percaya Yesus. Untuk kursi, untuk segala sesuatu yang sifatnya sederhana kita percaya. Tetapi malam hari ini kita mau lebih. Dari segala-galanya kita mau mempercayai Tuhan. Dia melihat air matamu. Malam hari ini saya rindu berdoa untuk setiap saudara-saudaraku yang sedang sakit, yang sedang ada dalam kelemahan tubuh. Mari miliki responi firman Tuhan malam hari ini. Responi firman Tuhan seperti perwira dari Kapernaum ini. Katakan sepatah kata saja, Tuhan, maka hambaku akan sembuh. Apa yang kita rindukan dari Tuhan Yesus malam hari. Mungkin kau tidak sakit secara fisik, tetapi ekonomimu sedang sakit, keluargamu sedang sakit. Untuk apapun yang sedang sakit, ekonomi, keuangan, rumah tangga, sakit secara fisik, sakit secara rohani, malam hari ini aku berdoa, mari mengangkat hati, mengangkat tangan ke surga. Dia hadir malam hari ini untuk engkau dan saya, untuk memberikan kesembuhan. Satu kata yang kita nantikan dari Tuhan, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh malam hari. Terima kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Sebab segala kuasa baik di bumi maupun di surga sudah diberikan kepada nama Yesus. Aku percaya malam hari ini ada pertolongan Tuhan. Bahkan yang terpapar dengan virus COVID-19, malam hari ini terima kesembuhan dari Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, tubuhmu menjadi kuat, tubuhmu menjadi sehat. Terima lawatan Tuhan, terima jamahan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan dinyatakan malam hari ini. Saat kita mengangkat hati, mengangkat tangan di surga, memohon belas kasihan, izinkan Dia menjamah, Dia menolong, Dia menyembuhkan pribadi lepas pribadi.
berkata, jangan takut, jangan kau takut, dan gentar hatimu, sebab Ku selalu bersamamu. Yesus tak pernah meninggalkan aku, meskipun
Biar Immanuel Kau terus ada di dalam hidup kami. Syarabata karalaba rabayase. Mari naikkan doa pribadimu kepada Tuhan. Sikarabata syandara bata karalaba. Korabata syandara labara bata karalaba labara syidara bata karalaba labara syandara. Kiarabata syandara bata kalabara bata shikalaba labara ya sadara bata karalaba shikala. Kiarabata shikalaba labara syandara labara labara. Engkau tidak pernah sendiri. Melewati apapun, Dia ada di sana. Memang ada air mata, tetapi di dalam setiap tetes air mata, Dia ada di sana. Untuk setiap kesakitan, Dia pun ada di sana. Untuk setiap hal yang tidak mungkin kau hadapi, Dia pun ada di sana. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah dengan kehidupan ini. Jangan menyerah dengan sakitmu. Jangan menyerah dengan keluargamu. Jangan pernah menyerah dengan pekerjaan, ekonomi dan keuangan. Sebab Dia ada di sana untuk memberikan jalan keluar buat setiap kita malam hari ini. Percayai Tuhan, sebab janjinya ya dan amin. Betapa hebatnya otoritas kuasanya atas setiap kita. Syarabata karalaba rabata syarabata karalaba.
sulitnya, sampai dengan kalimat burung di udara Tuhan pelihara, sehelai rambut tidak akan terjatuh. Di situ air matamu mulai mengalir. Kau baru menyadari betapa Tuhan itu memperhatikan engkau. Mari malam hari ini kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Kalau burung aja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Mari Bu, bersama-sama dengan saya malam hari ini, angkat hatimu, naikkan pujian ini. Tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu begitu sempurna di dalam kehidupan. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh, tanpa seizinku. Yes, katakan Tuhan selalu, Dia selalu ada bagi setiap kita. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari pejamkan mata. Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada kekhawatiran di dalam kehidupan setiap kita. Engkau dan saya adalah manusia yang kadang bisa merasa khawatir tentang hidup ini. Menghadapi pandemi hari-hari ini, kita semua begitu takut, kita semua begitu khawatir. Tapi mari malam hari ini kita mempercayai Tuhan lebih lagi. Kalau Dia berjanji, Dia berkata, aku akan memelihara engkau, aku akan menyertai engkau. Malam hari ini mengapa kita masih khawatir dengan segala macam kehidupan ini? Mari bayangkan sejenak, renungkan sejenak. Kita tidak pernah memperhatikan helai demi helai dari rambut milik kita sendiri. Tetapi firman Tuhan berkata, rambutmu tidak akan terjatuh sehelai. Itu Tuhan perhatikan. Kenapa kita selalu khawatir tentang hari esok? Kita tidak memiliki kuasa untuk hari esok. Kita khawatir pun semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi mari kita serahkan kepada Tuhan, sebab Dia berjanji hari depan kita, masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Itu bukan hanya sekedar slogan untuk menyenangkan hati kita, tetapi Dia adalah Tuhan yang apa yang Dia ucapkan itu akan terjadi. Dia punya power, Dia punya otoritas menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dia menjadikan apa yang buruk menjadi apa yang baik buat setiap kita. Bukankah kita bangga punya Allah yang begitu dahsyatnya, yang begitu memperhatikan
sejenak. Pejamkan mata. Bukankah tahun 2020 adalah masa yang begitu sulit? Masa-masa yang penuh dengan kesesakan. Sampai hari ini pun kita masih berada di dalam masa-masa yang tidak menentu. Tetapi lihatlah, kalau hari ini kita boleh sehat, hari ini kita boleh berseru kepada nama Yesus. Bukankah engkau bukan orang yang ditinggalkan oleh Tuhan? Bukankah engkau selalu disertai oleh Tuhan? Bukankah hidupmu adalah keajaiban? Kita tidak bisa mikir, kok bisa aku menghadapi semuanya? Kok bisa? Ketika kita mengingat akan pertolongan Tuhan, uang yang kita miliki itu tuh tidak banyak. Tapi kenapa kau dan saya masih ada sampai hari ini? Sedangkan orang yang memiliki harta yang begitu berlimpah-limpah,
Tuhan adalah tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Tidak aku takut, tidak akan aku gentar dengan apapun, sebab Dia yang melingkupi aku, Dia yang melindungi aku, Dia yang melembutkan aku, Dia yang memberikan aku kelegaan, Dia yang akan memberkati aku, Dia yang akan menyembuhkan aku. Di dalam nama Yesus aku percaya. Nama Yesus adalah kubu pertahanan, tempat perlindungan yang teguh. Mari malam hari ini kita sama-sama sehati berdoa bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon belas kasihan untuk negara kami Indonesia, untuk negeri kami yang kami cintai Indonesia. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas setiap kami. Oh, bangsa Indonesia adalah bangsa yang Kau kasihi. Aku melepaskan berkat untuk tanah airku Indonesia. Udara, air, semuanya Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini mungkin ada saudara-saudara kami yang seiman. Oh, saudara kami Arus, saudara kami Yoka, saudara kami yang Gideon, mungkin yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Mohon belas kasihan-Mu, kesembuhan-Mu mengalir malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang dari tempat maha tinggi saat ini mengalir, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu atas setiap kami, Bapa. Kau tolong juga, oh Tuhan, para dokter, para petugas kesehatan yang berjuang, yang bertugas di garis depan. Mohon perlindungan yang ekstra untuk mereka, untuk keluarga mereka yang sudah memberikan hidupnya untuk memberikan melayani orang-orang yang sakit. Terima kasih Bapa, kami juga ingat para hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka boleh berada. Engkau Tuhan yang memelihara mereka, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberkati mereka. Dimanapun mereka boleh berada, dimanapun mereka Engkau utus. Tuhan, Kau tidak pernah mereka biarkan berjalan sendirian. Engkau yang menyertai, Engkau yang mencukupi apa yang menjadi keperluan hidup mereka. Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Doa-doa yang kami naikkan pada malam hari ini untuk setiap kami yang sakit. Oh Tuhan, ketakutan, kekhawatiran membuat tubuh kami sakit. Tuhan, itu semua bukan yang menjadi kehendak Tuhan, karena Tuhan sudah menciptakan kami sehat, kuat. Tuhan, kami percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami itu tidak melampaui batas kekuatan kami, sehingga kami tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi khawatir, karena Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, kami perlu berkat-Mu turun atas setiap kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tanda kami menyerahkan semuanya persoalan hidup kami ke dalam tangan. Yang mempunyai kesulitan ekonomi, keuangan, Tuhan juga membela, Tuhan juga menolong. Sehingga tidak perlu lagi kami takut, kami khawatir. Tuhan, para penagih hutang yang sudah intimidasi di dalam kehidupan anak-anak, Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu untuk para hamba-hamba-Mu yang terlilit hutang, yang siang dan malam mereka mengalami ketakutan. Beri kelegaan Tuhan, berikan berkat-berkat-Mu sehingga kami semua boleh terbebas dari hutang. Kami boleh melunasi apa yang menjadi kewajiban kami. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus,
Berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun malam hari ini atas setiap kami yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada nama Yesus. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu. Engkau diberkati supaya menjadi berkat bagi orang-orang sekitarmu. Dipermuliakan nama Tuhan di dalam hidupmu. Apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Hidupmu selalu beruntung. Kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti engkau kemanapun engkau pergi, berhasil, beruntung. Terima kasih Tuhan, seperti janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.